Enggak, maksudnya ya ini ya, maksudnya ikut ya itu Jabi sendiri udah lama, berapa tahun, udah ada berapa tahun? Kalau prosesnya dari awal itu ya kurang lebih dari 5 tahun. Dari 5 tahun kan? Karena saya terakhir awal mula kenal Kusimang itu kurang lebih 2017. Awalnya dari Kusimang dulu, lewat YouTube, Lewat lewat Facebook, waktu itu dia belum ada YouTube-nya beliau. Terus nyambung, ya nyambung terus promo ini. Tapi waktu itu kan namanya apa ya, kita kan pikirnya masih campur aduk, jadi belum ada pemantapan, keraguan pasti. Proses pemantapan itu kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ini atau 2 tahun yang lalu? Maksudnya proses untuk meyakinkan Iya, ini yang harus diambil itu 2 tahun. Karena waktu itu kan masih tergabung sama Toriko juga. gitu kan? Ya, waktu itu masih iya khususnya Apa? khususnya anak juga dia. Kesabantian. Iya. Waktu itu masih juga, terus masih menggeluti dunia persilatan juga waktu itu. Gitu kan? Iya. Oh, punya kalau bahasa apa itu, kalau Islam itu kan santri ya. iya. Kalau persilatan itu apa namanya? Murid ya. Ya murid lah. Murid. Udah punya murid banyak dulu juga waktu Iya. santri itu. Oh, berarti ini jago silat ya? Ya dulu. Gurunya silat ini mas. Saya pernah ikut apa ya? Saya ikut kejuaraan di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur. Waktu itu gak dapat juara, cuman pernah ikut turnamen. Iya, ada Kalimantan. Tapi ini MMA ini. Fighter ini. Enggak. Pengalamannya kan dulu beliau ikut Toriko juga, Iya. ikut silat, terus ketemu Yai kan kayak gimana ya? Sinkron ya, maksudnya Iya. lebih bekalnya itu lebih banyak gitu. Jadi Itu gimana mas? saya itu kan orangnya pembosan. Jadi hobi apa ya? Jadi walaupun saya tidak ikut Toriko itu masih ada cabangnya pencaksilatnya, iya. Terus aliran apa bahasa ajaran apa kerohanian Sabtu Dharma, iya. Aliran kebatinan perjalanan waktu itu, iya. Terus iya, masalah pengobatan apa ilmu kejawen ya. Gitu. Ya jadi apa ya, biasanya itu enggak ini campur aduk. Iya. Iya. Makanya untuk menentukan satu sikap itu waktu itu Oh. gampang. Nah, terus setelah dari banyaknya yang udah perjalanan kan, Iya. perjalanan dulu kan sebelum mengetahui ini ya. Setiap kita kan beda-beda. Pasti. Kalau beliau ini kan banyak itu, maksudnya yo persilatan, yo pergoiban, yo kebatinan, wah. Kok mantapnya di sini? Iya, kok Apa bisa itu? menentukan ke sini itu apa yang yang dirasakan? berbeda itu apa kok gitu? Ya pasti lebih baik. Hah? Pasti lebih Ya, baik. iya, lebih baik. Ya mohon maaf, lebih baik dari segalanya. Lebih baik dari segalanya. Kalau enggak nggak bakal sampai gitu. Dalam ketenangan apa dalam keseharian itu? Yang jelas ya waktu itu kan namanya orang itu kan mau menentukan keyakinan bahwa langsung tujuannya Allah itu kan nggak semudah itu. Iya. Waktu itu kan tujuan saya bukan Allah sebenarnya waktu awal itu. Iya. Tujuannya kan karena waktu itu apa ya, terikat namanya tampilan. Dulu utamitan juga, bukan untuk menambah kesaktian gitu enggak? Enggak, maksudnya hasil dari apa, kan saya kerja di perusahaan waktu itu. Kerja di perusahaan karena saya hobi tempat namanya orang tua dan hanya duitnya habis di perusahaan itu, uangnya kepake untuk Nutup gitu. untuk apa, untuk pergi ke orang tua ini sana sini. Subuh lah. Ya akhirnya yang dicari gitu-gitu aja, nggak ada manfaatnya, semuanya akhirnya terbentuk dengan keadaan ekonomi. Akhirnya apa ya, yang saya cari
hari itu nggak ada hasil, keuangannya kolek. Zong. Kalau umur sendiri berapa mau Mas Adi ini? Sekarang Iya. sekarang berapa ya? Kayak 88. Hah? 88. 88 berarti berapa? Kurang lebih 34, 35. Kok masih muda ya? Kalau kelihatan masih 25 dong. Iya, 19 tahun. Iya. Iya kan, kalau ikut tarekohnya itu memang gitu lah. Iya. Ya, memang kelihatan lebih muda kembali gitu. Oh gimana udah gak mikir lagi ya. Tapi dulu kan keilmuannya banyak itu ya. Proses awal mandi tobat itu ada sensasi yang tersendiri enggak? Sensasinya luar biasa. Gimana obat itu 41 hari itu. Kalau nggak salah kan setahun setengah. Iya. Berarti gagal ngulang terus. Gitu. Berarti kan juga itu kan 41 hari tanpa Iya. putus. Iya. Jadi kan menjalankan sampai 1 tahun setengah. Baru jebol 41 hari. Tembus itu Iya. 41. Wow. Perjuangan. Jadi nggak terhitung apa ya dapat ini. Ya namanya kita manusia adalah dari jenuh. Iya. Sampai waktu itu ada kata hati itu saya itu mungkin nggak layak jadi orang baik. Gitu. Pernah sempat bisikan itu. Enggak sempat berhenti. Sempat nggak ada niat mau nggak cocok saya jadi orang baik. Mungkin memang takdirnya saya itu masih orang seperti itu. Karena kan dengan dunia ya intinya ya nggak perlu diceritakan. Kalau diceritakan tentang dunia itu waduh repot saya berceritanya. Masalah ya. Ya karena liku-likunya banyak banget. Dunianya itu ya apa ya? Ya namanya anak muda lah. Dunia yang aneh-aneh itu Tiga malam nggak selesai gitu. Enggak. Jam. Sebenarnya sama. Kita juga terus ke sini juga karena ya itu tadi kaliku Masalah semuanya. Iya banyak dosa. Terus alhamdulillah kita ketemu Amalia Iya. ini. Terus belajar manusia. Saya juga sama, kalau saya nggak nyampe setahun setengah, 6 bulan gitu baru tembus 41 hari. 6 bulan mau ditobat gagal, mau selesai gagal. iya sama. Cuma Tapi kalau gini, gimana? tapi apa namanya? Di situ ada dari hati kecil itu ada keinginan bahwa saya ini harus berubah. Iya, 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 saya itu pengen jadi berubah orang baik. iya, Maksudnya itu tata hidup saya. iya, Nah, awal mula kan saya selalu walaupun waktu itu saya belum menjalani historikonya Romo Yai, tapi waktu itu saya setelah masuk ke sini baru saya ingat lagi flashback di masa lalu saya. Dalamnya begini, sisi nggak baiknya oke dalam lagi, tapi sisi baiknya saya merasa dengan saya yang dosanya banyak, banyak kata orang ya, di dalam diri saya sendiri saya merasa dosanya banyak. Tapi setiap saya punya keinginan dalam hati, misalnya contoh, oh saya kalau bisa nanti sebelum misalnya menikah saya sudah punya rumah sendiri. Nah itu memang terbukti. Iya, permintaan itu sudah terbukti. Nah tapi di sisi lain kenapa kok saya melakukan ini kok enggak selesai? Ada apa gitu? Iya, tapi di sisi lainnya banyak doa-doa saya itu yang nggak harus ibaratnya seperti orang berbeda. Cukup dalam hati itu begitu sudah mempunyai keluarga, iya itu bisa terkabul. Saya ya intinya semua proses lah. Intinya terus juga banyak lah yang mengalami, karena rata-rata yang kita yang dikumpulkan di sini kan memang nggak hanya saya sendiri, ambil rata mungkin ya punya proses sendiri. Pasti jalannya sendiri. Tapi dulu setelah betul-betul menjalankan amal Yahman ditobat dengan sungguh-sungguh itu, hal apa yang sekiranya semasa dulu nggak merasakan, tapi setelah mandi tobat bisa merasakan, itu apa yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang? Ada nggak? Rasa cinta terhadap orang tua. Rasa cinta Nambah. terhadap orang tua. Jauh. Saya itu orang yang nggak peduli sama orang tua. Dulu. Itu yang saya kalau mau cerita itu mau keluar banget. Iya, sama. Dan kita rasakan itu. Karena apa ya? Waktu
tua itu sama halnya dengan waktu itu saya mencari kenapa kok saya sampai belajar ilmu perdukunan itu kan sebenarnya ada alasannya. Kenapa itu? Waktu itu orang tua saya itu bapak saya dan beliau itu kan seorang pedagang. Pedagang ya namanya pedagang kan waktu itu saya belum tahu masalah hal seperti itu. Akhirnya waktu itu beliau sampai sakit itu ya mohon maaf istilahnya saya namanya dunia saya dunia perdukunan. Akhirnya saya berobat kemana-mana dengan nggak ada hasil sampai uang apa habis-habisan semua. Pada waktu itu sampai saya itu sampai lelah lihat orang tua. Saya kan anak nomor 1, jadi bertanggung jawab dengan orang tua. Di waktu itu sampai beliau itu meninggal dunia itu karena kan bahasa namanya orang tua kan. Kesini katanya kena ini, kena santet lah, kena ini, kena Macam-macam gitu. Iya, sampailah beliau mengalami stroke sampai meninggal dunia. Ya, waktu itu kan masih tertanam di dalam jiwa saya karena pemikiran-pemikiran dari orang-orang yang beliau tadi. Ya, saya berjanji cukup orang tua saya, bapak saya benar. Tidak akan terulang lagi sama keluarga saya. Saya harus bisa jadi yang lebih daripada Bisa melindungi lah, Iya. bisa menjadi tameng lah ya. sampai meninggal dunia. Itu saya janji di almarhum beliau itu. Dan tapi begitu orang tua meninggal dunia itu kan jiwa saya kan namanya kita masih umur muda. Iya. Jadi kan dengan mengurus apa masih adik kecil. Beban lah ibaratnya. Iya, sampai tetap ini. Emosinya belum Iya, stabil jadi ya. nggak ada begitu peduli dengan keluarga. Tapi semenjak saya kenal Romo Yai, saya diajari arti kepedulian terhadap ibu. Kalau perubahan terhadap ibu saya itu dulu itu masih kategori 20%. 20%. Kepedulian sama keluarga sama ibu ibaratnya. Masih. Kalau sudah di ranahnya itu 100%, bahkan pun 100%. Jadi setiap saya dari manapun itu pulang dari sini, misalnya dari sini atau itu saya nggak pernah menuju ke rumah, langsung ke tempat itu. Jadi kalau dulu itu ya enggak. Kalau sekarang lebih nyari itu dari Oh, iya. orang tua ibaratnya lah, sama kiai ibaratnya. Iya. Kalau dulu udah pasti. Iya. Ya, tapi kalau dulu kan beda dengan sekarang. Kalau dulu saya kan nggak mohon maaf ya, namanya kita kan memproses. Saya masih nggak ibu ini misalnya sakit, saya nggak mau pikirkan mau bawa ke dokter, nggak ada. Cuek gitu. Iya memang nggak. Tapi setelah masuk ke ranah ngomongnya banyak hal yang memang Bisa merubah diri Iya. lebih baik gitu. lain batin. Iya. Ya intinya yang rasakannya saya sendiri. Maksudnya ya karena saya mengalami, jadi saya paham betul kenapa kok ya ini yang jalan yang memang harus saya ambil. Cari ya. Iya. Kita cari yang kita inilah. Bisa sama merasakan hal yang sama begitu. Iya. Cuma beda cerita aja. Iya. Beda cerita. Kita pelaku. Iya. Beda wayang. Iya. Nah kalau Jawa ini kan saya nggak tahu. Bahasa Jawa. Enggak, maksudnya bentuknya Jawa ini saya nggak ngerti. Belum Pulau gitu. Belum pernah. Oh. Dari kecil itu ya tahu Jawa ini semenjak Lumayan ya. iya. Jadi waktu dari Sumatera ke Jawa itu nanti sampai ke sana naik apa ini saya nggak ngerti. Tapi karena tekad kan kuat, berangkat aja. Iya. Nanti sampai sana siapa yang saya temui, saya mau dijadikan apa saya nggak ngerti. Iya. Intinya Bismillah aja berangkat, apapun yang terjadi sudah. Awal-awal sama siapa tuh? Berapa? Ya, sendiri apa? Saya sama apa saudara saya. Dia sekarang fisik. Ini tinggal nama yang terakhir ini Mas. Iya, alhamdulillah proses perjuangan. Ah, luar biasa. Ini semangatnya ini dari Jambi ya. Kita jalan kaki aja nyampe Mas ini. Iya. Dari Jambi nggak bisa Mas, harus berenang dulu ya. Karena apa ya? Dia terbang ya. Segala sesuatu itu pasti ada ini ya, apa namanya? Ada sesuatu yang harus kita korbankan itu pasti. Karena walaupun saat ini saya mungkin kelihatannya enak, ini apa nggak ada itu kan dulu terus awal kan dia berarti prosesnya. iya mohon maaf waktu pilihan
pilihan ke sini itu ya berat karena waktu itu orang tua sempat ada kasih pilihan kalau pilih ini berarti kamu bukan bagian dari anak saya. Itu Saya Oh iya. saya juga sama sampai detik ini ibaratnya belum sinkron, maksudnya sama keluarga saya loh. Oh. Mungkin saya ini saat ini Iya. kalau jenengan mungkin udah melewati lah fase saya yang saat ini jenengan udah melewati. Nah ini bagus juga. Saya minta apa namanya ini apa namanya apa ya? Ya buah-buah dari perjalanan jenengan lah. Saya juga sekarang sama, ibarat dari keluarga juga dilihat kayak gimana. Memang kan amalnya dari beliau ini memang sangat awam, apalagi bagi orang awam melihatnya itu kayak orang gimana ya, orang gila. Iya. Orang gila, ibadahnya mohon maaf 24 jam. Iya kan? Dulunya nggak pernah ibadah sama sekali ya. Kok tiba-tiba ibadah full ya, dari jam 12 malam ya sampai jam pagi ya. sing ora ngerti malah iki anakku klebon opo. Iya, beda lah. Aku wis wayahe. Wah, masih gejolak itu. Bahkan sampai udah bukan waktunya lagi. Kamu tuh udah saatnya gini begini begitu. Gitu. Sudah tidak waktunya untuk ngaji. Gitu. Tapi hati ini betul-betul nggak mau. Bahkan sampai betul-betul rela. Saya awal datang sini, saya jual apa yang sekiranya saya bisa untuk buat bekalan sini gitu. Saya dulu tinggal sisa HP. Iya, sisa HP. Saya jual, saya buat berangkat ke sini. Saya juga sama, nggak tahu yang awal saya tuju itu di sini siapa. Sama. Terus nantinya mau gimana, Iya. terserah. Yang penting saya pengen dibentuk saja. Maksudnya saya pengen merubah diri saya lah. Hati ini tekadnya udah bulat. Mau ketemu Yaya aja waktu itu ya belum ya. Cuma nggak tahu ini yang serasa ini yang cocok, dalam artian yang cocok dan yang saya cari-cari gitu. Dan alhamdulillah pada waktu itu sampai sini menjalankan amalia itu 21 Medan, terus fisik 21, terus bilik 21. Alhamdulillah itu dipermudahkan. Nah setelah itu dari pihak keluarga itu mencari saya, dikira itu saya kan setelah ngaji ini itu nggak jelas kemana, hilang. Itu sempat heboh di rumah mas, sempat heboh itu di rumah. Sempat heboh, akhirnya saya putuskan juga itu waktu itu pulang, ada 1 bulan pulang itu ini apa namanya untuk meredam suasana itu ya. Oh bener mas Ayu, saya di rumah itu begini orang tua loh maksudnya, ini mohon maaf maksudnya ya kita bilang siapa adanya. Semoga aja nanti ya semua kan miliknya Allah ya yang milik banyak lah. Iya, dari belum tahu, terus nanti dari mungkin dari perubahan kita, terus akhirnya ikut ke kita kan kita nggak tahu juga. Waktu juga milik Allah, rahasia Allah. Kita sebagai anak juga berharap semoga keluarga di sana ataupun orang tua kan bisa merasakan kenikmatan loh, nikmat iman, nikmat Islam yang betul-betul nggak ada yang jualan loh, nggak ada yang jualan. Betul-betul nggak ada yang jualan. Diginiin mas saya mas sama orang tua, kamu itu pakai bahasa Jawa sih ya, sama. Kalau pakai bahasa Indonesia agak susah. Intinya pakai bahasa yang kasar lah, yang kasar. Ya ibaratnya nantang lah. Iya. Iya. Dapurmu ngisin aja gitu. Maksudnya kamu itu memalu-malukan gitu. Ngaji begitu tuh memalu-malukan. Katanya ikut teroris lah, katanya sesat lah. Jadi macam-macam. Jadi orang tua itu dapat suara dari pihak luar berbagai macam itu. Kita kuat ya. Cuma orang tua yang belum dibekali secara rohani kan dapat itu ya kita maklum aja. Cuma waktu itu saya diem aja, nggak mau balas dengan kata-kata apapun, hanya diem. Saya hanya untuk mencoba meredamkan suasana biar redam. Dan ketika udah redam, ada kesempatan melangkah lagi. Alhamdulillah nih, saya melangkah kembali untuk amalia yang 41 itu. Dan alhamdulillah udah tinggal berapa langkah itulah. Alhamdulillah kita minta doanya juga dari teman-teman ya, semoga dimampukan. Kalau masalah orang tua ya sama. Saya itu tuh kan
ya namanya, tapi kan namanya saya seorang anak, tapi kan walaupun apapun hasilnya dari orang tua saya tetap izin. Jawaban beliau ya gitu. Kalau kamu pilih itu, tapi kamu pada ini bukan bagian dari anak saya di sini ya rasanya gemuk. Tapi tidak ada satu patah kata saya ucapkan. Saya tetap cium tangan, saya berangkat walaupun dia tetap di secara batinnya nggak ngizin, sama sekali. Bahkan pihak keluarga lain itu nggak ada yang restuin, cuman ada satu adik ipar saya. Adik ipar saya itu mohon maaf orang yang paling susah diatur. Gawe cuma minum, gawe cuma nggak karu-karuan. Tapi nyupot. Beliau yang nyupot. Bagus. Jadi hanya beliau itu yang sampai sekarang, sekalipun beliau memang belum Allah kasih daya untuk sini, tapi saya menghormati support beliau. Yang membuat saya kuat itu beliau itu. Tetap berangkat kata dia, jangan pikirkan kalau dia terbaik, doa saya mencintai apa Gitu. iya, itu support beliau. Nah setelah saya ngedar 21 hari di sini, saya waktu itu tiba-tiba ada sama saudara saya, sama Mas Agung itu Riau. Ya, namanya kita dalam keadaan di jalan itu dalam keadaan restu nggak ada, tapi kan tadi kan pikirannya kacau banget. Waktu itu ya saya sudah punya keluarga juga, anak istri sudah punya, nggak sejalan juga. Jadi di jalan itu saya cuma minta ya Allah, berkawasi guru saya. Saya minta orang tua saya dibukakan hatinya untuk menerima saya. Ya waktu saya lagi ngajar itu paman saya itu kan dia ikut juga, udah mulai amalia juga, adik ibu saya, walaupun awalnya beliau sendiri menentang, tapi akhirnya dia ikut juga. Alhamdulillah sekarang udah jadi kelas 1, bentar lagi mau bisa. Berarti keluarga sekarang udah ikut amalia. Iya, udah ada 2 orang. Nah, beliau itu menunjukkan foto saya pada ibu saya. Waktu itu ibu saya menangis. Dan foto saya dengan pakaian Waktu ngedan. iya. Nah, menangis. Nah, di situ dia nggak nyangka ternyata mungkin bahasa hati seorang ibu itu. Ternyata anak saya itu memang benar-benar ini sampai rela jadi seperti ini. Nah, saya pun nggak nyangka kalau pulang ini bakal dapat surprise yang indah, itu nggak nyangka. Pulang. Iya. Pikiran saya pasti nanti pulang habis semua habis. Jadi udah habis itu semuanya. Udah nggak tahu itu ya. Ya sekali pulang malah seharusnya kita yang minta maaf, ini malah ibu saya minta maaf. Minta maaf bahasa beliau itu, ibu terlalu mendengarkan perkataan orang tua. Teruskan kalau bahasa Jawa le ya. Ibu saya kan kalau ngomong le, teruskan apa namanya perjuangan. Ibu pokoknya ridho dunia akhirat. Wah malah mantap saya. Iya. Nah, sama lah halnya istri saya dulu kan, ya saya habis kena PHK itu kan, gak kerja. Jadi gajinya cuma kontak. Ya kalau dulu itu bangun jam 10 itu ya kena marah. Iya. Kalau sekarang nggak ada rezeki malah disuruh sholat dulu. Bangun jam berapa aja sekarang nggak ada yang ini. Nah akhirnya dengan berjalannya waktu kan saya ngajak istri saya itu kan namanya kita lihat daun-daun Romo ya, itu kan istri kan harus diajak. Saya kan istri itu sampai ngajaknya itu sampai lelah, nggak juga. Akhirnya apa, saya udah kalau memang dia ini memang ikut jalan saya, nanti Allah buka, saya biarkan. Akhirnya apa, malah tahu-tahu mandi sendiri.